Indonesia. Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Apa yang menjadi sebuah visi, misi, dan goals dalam skop kecil perusahaan misalnya adalah tentang bagaimanakah mereka memperlakukan SDM dan bagaimanakah perusahaan juga memberikan kontribusi terhadap SDM. Demikian pula sebaliknya. Statement ini tidak terkecuali berlaku juga untuk negara di mana generasi-generasi yang menjadi tulang punggung dari kemajuan sebuah negara ditentukan oleh bagaimanakah generasi tersebut memberikan kontribusinya terhadap negara dan juga sebaliknya walaupun dalam potensi yang terbilang tidak begitu besar. Sobat Listeners, hari ini kita akan bicara tentang hal yang berhubungan kemampuan dari generasi muda untuk bisa memperdulikan terhadap sesama, baik dari sisi ekonomi maupun juga kontribusinya terhadap bangsa dan juga negara serta agama. Generasi muda sadar zakat dan wakaf adalah tema bahasan kita pada kesempatan siang hari ini di program Smart Syariah, tentunya bersama dengan Profesor Dr. Nurul Huda, Pengurus Pusat MES dan Guru Besar Universitas IARSI. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Daril, Mas Rizky. Gimana, sehat Prof ya? Selalu, alhamdulillah. Baik, terima kasih Prof. Waktunya sudah bersedia bergabung 1 jam di virtual meeting ini. Dan Prof. Huda tidak sendirian, didampingi oleh Ketua Bidang Korps Alumni FOSE, Direktur BSM Umat, yaitu Mas Rizky Oktopriansyah SE. Assalamualaikum, selamat siang Mas Rizky. Waalaikumsalam, Mas Daril. Terima kasih Mas Rizky waktunya. Mohon maaf, Mas Rizky lebih Mas nyaman Huda. dipanggil Mas Rizky atau Mas Okto nih? Rizky aja. Mas Rizky Daril. saja ya. Oke, Ya. baik. Prof. Huda, terima kasih. Mas Rizky, terima kasih banyak. Dan Smart Listeners, kita akan segera mulai perbincangan kali ini. Kami membuka line komunikasi di beberapa platform. Yang pertama di kanal YouTube, Anda bisa berinteraksi di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa like, subscribe, dan share, serta berkomentar di kanal YouTube Smart FM, karena kami live audio visual, dan juga di akun Facebook Smart FM. Sementara bagi Anda yang mau berinteraksi di WhatsApp, kami siapkan nomor di 0812 11 12 959. Baik, sebelum kita mulai seluruh rangkaian program ini, saya mau ke Prof. Huda. Prof. Huda, mungkin secara umum boleh dikasih gambaran tentang kondisi atau landscape dari perzakatan dan wakaf di Indonesia saat ini seperti apa, Prof. Huda? Baik, makasih Mas Daril. Jadi yang pertama, kondisi zakat dengan wakaf pada saat ini sebenarnya kalau kita lihat dalam kacamata perspektif literasi, di sini sudah ada perbedaan antara zakat dengan wakaf. Jadi pemahaman tentang masyarakat tentang zakat secara keseluruhan itu sudah masuk kategori yang sangat baik ataupun baik. Sedangkan berbeda dengan wakaf, perspektif ataupun pemahaman masyarakat tentang wakaf itu masih tergolong kategori rendah. Ini survei yang dilakukan oleh Basnas, BWI, dan juga Kementerian Agama. Artinya dua produk yang kita sebut filantropi produk ini menjadi suatu hal yang menjadi sebuah catatan tentunya ya dari dua kategori yang tadi. Memang dalam tren perkembangannya belakangan terakhir kali ini wakaf terus menemukan bentuk format pengembangannya ya setelah adanya gerakan-gerakan wakaf secara nasional yang diinisiasi langsung oleh Pak Presiden, Pak Wapres, kemudian di bawah turunannya Kementerian Agama dan yang lainnya. Alhamdulillah saya mulai melihat gerakan-gerakan wakaf ini sudah mulai cukup masif pada saat ini. Ini sebuah tren yang cukup signifikan sebenarnya karena memang kita sangat sadari wakaf adalah sebuah produk yang sifatnya tentu bersifat sukarela, ya berbeda dengan produk zakat yang sifatnya adalah wajib. Sehingga ketika ada sebuah tren peningkatan, ini juga menjadi sebuah catatan penting. Poin yang kedua yang saya mau katakan saat ini alhamdulillah sekali kita sangat bersyukur. Ya kenapa? Karena wakaf saat ini sudah banyak yang tertarik untuk mengembangkannya. Artinya Badan Wakaf Indonesia saat ini tentu tidak sendiri. Kita ada KNEKS, kita ada Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, kemudian OJK, ranah-ranah
ke pengembangan wakaf itu sangat-sangat tinggi. Ini yang saat ini menjadi sebuah juga semangat tersendiri buat kami di komunitas wakaf khususnya, bahwasanya ini perlu diorganize secara lebih bagus, sistematik, sehingga perkembangan ini akan bisa memberikan dampak positif tentu kepada dimensi pembangunan dalam konteks makronya. Gambarannya kurang lebih seperti itu, Mas Daryl. Baik. Terima kasih Prof. Huda elaborasi sesi pertama ini. Tapi mungkin kalau kita bicara masalah judul tema kita nih Prof. Huda, generasi muda sadar zakat dan juga wakaf. Ini kan hadir Mas Rizky di sini selaku Ketua Bidang Coach Alumni FOSE dan beliau juga Direktur BSM Umat. Nah, bagaimana kira-kira Mas Rizky melihat generasi muda yang memang sebetulnya punya banyak potensi untuk bisa memajukan, memberikan satu kontribusi positif dan berlebih ya terhadap sadar zakat dan wakaf ini. Silakan Mas Rizky. Ya, terima kasih Mas Daryl. Mohon izin Pak Prof, guru saya ini Pak Nurul Huda. Jadi sebelum saya menyampaikan pandangan terkait dengan generasi muda, saya juga ingin menyampaikan bahwa zakat dan wakaf itu merupakan sebuah solusi dari permasalahan kesenjangan sosial. Ya. Nah, kita juga pahami bersama bahwa zakat dan wakaf bukan solusi yang dibuat oleh kita manusia gitu ya, tapi solusi yang diberikan oleh Tuhan semesta alam gitu. Nah, manusia sebagai wakil dari Tuhan gitu ya, khalifah di muka bumi ini, itu diharapkan menyusun langkah-langkah yang strategis untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai zakat dan wakaf di masa-masanya gitu. Nah, ini yang menjadi pondasi Mas Daryl. Ini pondasi keyakinan, pondasi berpikir dan pondasi gerak bagi para praktisi zakat dan wakaf. Nah, saya mengamati bahwa gerakan ekonomi Islam termasuk di dalamnya adalah zakat dan wakaf di masa-masa ini itu mendapatkan momentum scale up-nya atau naik kelasnya. Tadi sudah Prof sampaikan juga bahwa keberpihakan pemerintah itu sudah mulai ditunjukkan dengan beberapa program-program seperti pencanangan dan penguatan wakaf tunai ya, kas wakaf lin sukuk, kemudian penguatan pembayaran zakat di kalangan pejabat-pejabat pemerintah dan lain-lain. Ini menurut saya momentum yang sangat berharga. Dan dalam konteksnya dan korelasinya dengan peran pemuda, saya melihat memang ini sudah dimanfaatkan momentum ini karena memang ini momentum yang berharga gitu ya. Dan pemuda-pemuda juga sudah mulai banyak melakukan kegiatan-kegiatan, terutama memang di kalangan kampus ya, kegiatan-kegiatan literasi, kemudian di lembaga-lembaga juga melakukan kegiatan penguatan pemberdayaan, kemitraan antar lembaga, dan yang paling penting adalah di sisi teknologi itu juga sudah muncul platform-platform digital yang itu juga diinisiasi oleh para pemuda gitu, agar masyarakat juga semakin dekat, semakin mudah untuk bisa melaksanakan kewajiban dan juga tuntunan dari agama kita. Mungkin itu Mas Daryl. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ini kita melihat tentang potensinya yang didukung oleh beberapa sisi infrastruktur ya, seperti dunia digital yang semakin meluas, semakin masif, sehingga ini membuat potensi gerak generasi muda dalam mendorong perkembangan sektor zakat dan wakaf itu begitu sangat besar. Nah, seberapa besarkah? Nanti Mas Rizky berkenan Mas di sesi kedua akan coba sedikit menjabarkan tentang hal tersebut. Sebenarnya kami break sesaat, nanti kami sambung kembali di sesi yang berikutnya. Line interaksi sudah kami buka di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Jangan lupa kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi silakan berkomentar dan Anda berikan tanda jempol Anda atau like. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share. Kami akan segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook.
berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom, and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Standing in a crowded room and I can't see your face. Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Unit. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Generasi muda sadar zakat dan wakaf adalah tema bahasan kita di program Smart Syariah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Nurul Huda selaku pengurus Pusat MES dan Guru Besar Universitas Yarsi. Hadir pula Mas Rizky Oktopriansyah SE, beliau adalah Ketua Bidang Korps Alumni FOSE dan Direktur BSM Umat. Hari ini kita akan bahas lebih maksimal tentang hal yang menjadi sebuah persiapan dan juga peluang ya. Dari sisi pemerintahan mungkin infrastruktur sudah mulai berkembang begitu masifnya, didukung era digital yang memang sangat luar biasa mendukung semua aspek kehidupan, termasuk ini bisa dimaksimalkan untuk mendukung potensi zakat dan wakaf di Indonesia. Tetapi kita perlu melihat SDM-nya terlebih dahulu. Saya mau ke Mas Rizky. Mas Rizky, kalau kita melihat tentang hal-hal yang juga tadi disampaikan oleh Mas Rizky, mungkin pertanyaan besarnya, seberapa besar potensi generasi muda dalam mendorong perkembangan sektor zakat dan wakaf jika melihat dari semua aspek itu sudah banyak sekali mendukung era digital dan juga hal yang lainnya. Silakan Mas Rizky. Terima kasih Mas Daril. Saya melihat situasi yang cerah ke depan gitu ya. Jadi saya tidak meragukan lah potensi generasi muda ini kalau di dalam sejarah-sejarah di kita di Indonesia itu banyak sekali menghasilkan perubahan-perubahan. Maka potensi yang kita lihat ke depan ini, potensi generasi muda ini cukup besar. Paling tidak kalau saya bisa klarifikasi kategorikan, pemuda itu memiliki 3 kekuatan. Pertama, dia memiliki kekuatan mimpi. Jadi pemuda memiliki visi, mimpi yang besar gitu ya. Dan yang kedua, dia juga memiliki kekuatan strategi, bagaimana cara berpikir dan bagaimana cara membuat sebuah peta jalannya gitu ya. Dan yang ketiga, dia memiliki kekuatan eksekusi. Nah, dari ketiga ini ya saat ini banyak forum-forum dan komunitas yang berbasis akademis gitu, berbasis kampus, yaitu diinisiasi oleh para pemuda untuk menggerakkan zakat dan wakaf. Ya, mungkin seperti MES, forum zakat ya, ada forum wakaf produktif, dan juga ada Korps Alumni FOSE. Nah, kalau boleh saya sampaikan sedikit mengenai Korps Alumni FOSE, di situ kita juga memiliki potensi yang besar. Dan kita memiliki armada dan jaringan yang juga sudah berada di titik 16 provinsi, Mas Daril. Jadi kurang lebih di 230 jaringan kampus dengan 7.700 kader aktif. Itu kader aktif yang memang melakukan sebuah kegiatan-kegiatan literasi dan sosialisasi maupun edukasi di kampus-kampus ya. Juga ada ribuan lagi kader-kader alumni yang juga sudah ada di beberapa tempat-tempat
profesi mereka gitu ya. Nah, mereka-mereka inilah yang kita ajak untuk menggerakkan perkembangan sektor zakat dan wakaf. Dan ini perkembangannya menurut saya dan juga apa yang sudah dilakukan saat-saat ini itu ke depan juga semakin cerah karena kita memiliki banyak potensi pemuda-pemuda yang juga concern terhadap gerakan ekonomi syariah ini. Oke. Baik, baik. Prof, kita agak sedikit minder ya, Prof, bahas masalah generasi muda ya, Prof, ya. Karena masanya udah lewat ya, Prof, ya. Udah Jadi lewat bukan, nih Mas Ariel. Mas Rizky nih. Ya, Oke, Prof Huda, kalau kita melihat tadi potensinya yang begitu menjanjikan dan cukup besar, sehingga didukung mungkin dari sisi infrastruktur segala macamnya. Tapi mungkin pertanyaan besarnya, Prof, kenapa generasi muda ini dipandang penting untuk terlibat, Prof? Apakah mungkin mereka dirasa punya peran-peran yang signifikan sehingga dipilihlah dalam tanda petik ya untuk bisa memaksimalkan potensi zakat dan wakaf ini, Prof? ya, baik, makasih Mas Daril. Sebenarnya ada indikator yang kita bisa pakai yaitu ketika bicara kita dengan sensus kita yang terakhir 2020, nah jelas indikasinya adalah ke arah sana. Artinya mereka penduduk yang kita sebut ada generasi milenial ya, itu cukup signifikan juga secara jumlahnya. Ya, begitu juga dengan generasi-generasi yang hampir setara lah ya. Artinya ini menjadi dasar kenapa dia menjadi sangat potensial untuk kita jadikan sebagai ranah untuk mengembangkan zakat dengan wakaf itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita juga perlu bisa lihat bahwasanya dari perspektif yang namanya bonus demografi. Ya, sekali lagi 2035 mungkin kemungkinan ya kita akan terus mencapai bonus demografi. Artinya apa? Tenaga kerja yang produktif di Indonesia itu menjadi masih sangat dominan. Ini momentum yang saya kira nggak boleh kita abaikan ini. Ya, kenapa momen ini akan terjadi hingga sampai 2035 ya perkiraannya kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupakan juga data yang terakhir, Indonesia adalah negara yang paling dermawan. Data 2021. Dua hal ini kalau kita sinkronisasikan tentu menjadi sebuah potensi yang sangat besar. Ya, ini generasi muda. Kemudian yang kedua tadi dia sangat produktif. Kemudian yang ketiga tadi dia itu adalah dermawan. Berarti prototip dari tiga informasi tersebut menjadi sebuah catatan tersendiri buat kita ketika kita bawa mereka ke dalam ranah yang namanya zakat dan wakaf. Akhirnya apa yang harus kita antisipasi? Berarti lembaga-lembaga zakat dan wakaf coba lihat momentum-momentum yang semacam ini. Ya, jadikan ini sebagai sebuah alat kita untuk terus melakukan penetrasi terkait dengan zakat dan wakaf. Sangat-sangat besar Mas Daril untuk potensi yang milenial ya, tambah lagi dengan kategori yang saya sebutkan tadi. Kurang lebih demikian Mas Daril. Baik. Ini saya coba selingi dengan pertanyaan yang masuk di WhatsApp ya, Mas Rizky dan juga Prof Huda ya. Yang pertama ini ada Ibu Yuyun. Kalau Ibu Yuyun di Pademangan menanyakan begini. Assalamualaikum Prof Huda dan juga Mas Rizky. Saya ingin menanyakan tentang banyaknya edukasi-edukasi yang berhubungan dengan investasi. Nah, sehingga dirasa edukasi dan juga literasi berhubungan dengan zakat dan wakaf itu masih terbilang kurang di telinga anak-anak muda para pelaku pemberi wakaf ataupun mungkin juga zakat. Nah, bagaimanakah caranya agar bentuk literasi dan edukasi juga sama rata antara investasi dunia dan juga zakat atau wakaf sebagai investasi akhirat nanti? Silakan. Mungkin Mas Rizky mewakili generasi muda, gimana Mas? Bentuk literasi dan edukasi apa yang mungkin perlu dimaksimalkan kembali? Baik, memang kami juga mengamati ya situasi hari ini media sosial itu menjadi salah satu media yang sangat digemari oleh pemuda gitu ya. Sebenarnya tidak hanya pemuda, generasi-generasi lain pun juga mengikuti media sosial. Bahkan saat ini orang tua sendiri juga mengikuti media sosial TikTok gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar Facebook, tapi sudah mulai ke TikTok. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan zakat dan wakaf itu sekarang sudah merambah juga sampai ke media sosial TikTok gitu ya, YouTube gitu. Dan ini masing-masing lembaga juga sudah mulai mengembangkan banyak channel-channel yang mereka kembangkan untuk bisa mensosialisasikan zakat dan wakaf. Dan kita tunggulah beberapa lembaga-lembaga seperti Rumah Zakat gitu ya, kemudian Dompet Duafa itu sudah memiliki kanal-kanal informasi yang
yang kekinian gitu. Yang itu juga tidak kalah dengan teman-teman yang mensosialisasikan tentang investasi. Nah, ini menjadi satu concern juga di kami, dan memang kami sudah mengembangkan banyak hal gitu ya. Termasuk adalah merambah sampai ke media sosial. Termasuk podcast itu juga sudah banyak lembaga-lembaga yang ikut untuk berkecimpung di sana. Prof. Huda mau menambahkan, silakan. Ya, saya kira tadi apa yang disampaikan dengan Mas Rizky tadi, ini adalah medianya ya. Jadi ini kalau udah bulan puasa nih Mas Daryl, udah sebentar lagi nih ya. Nah, kita mainnya sistem jemput lagi ya. Orang-orang pergi ke mall ya kita jemput juga ke mall. Nah, biasa orang kalau ke mall itu kan gampang banget ngeluarin dompetnya itu ya. Nah, nggak lihat lagi. Nah, kita juga masuk di sana. Lembaga wakaf akan masuk ke sana, lembaga zakat akan masuk ke sana. Nggak ada, kita nggak boleh berdiam diri ya. Karena untuk mengetuk hati seseorang nggak bisa dengan cara yang semacam itu. Artinya berdiam diri. Tentu kita harus dekati orang itu. Nah, kita himbau dia. Kemudian baru silahkan yang saya katakan sampai pada satu titik dia adalah mencapai yang namanya hakul yakin, maka dia akan lakukan itu. Nah, saya kira begitu Mas Daryl. Baik, ini berarti sistematika jemput bola atau proaktif bisa dimaksimalkan ya di tengah situasi sekarang ini ya Prof. Huda ya, dan juga betul. Ya. Oke, baik. Nanti di sesi ketiga kita akan coba bahas lebih jauh mengingat posisinya Mas Rizky ini sebagai Ketua Bidang Korps Alumni FOSE. Nah, kita juga mau tahu nih Mas Rizky, tapi nanti ya bagaimanakah inisiatif atau bentuk-bentuk lain yang dilakukan FOSE dalam hal ini untuk berhubungan dengan pemaksimalan dari generasi muda yang sadar zakat dan juga wakaf. Tapi nanti di sesi yang berikutnya. Kami kembali mengundang Anda berinteraksi, silakan di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM dan akun Facebook Smart FM. Tetap bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Sudah tahu belum kalau pameran produk kerajinan terbesar Inacraft bakal digelar lagi di Jakarta? ASEPI dan Media Tama Bina Kreasi kembali menggelar event Inacraft 23-27 Maret 2022 di Jakarta Convention Center, Senayan. Sebuah konsep pameran kerajinan yang menggabungkan antara kegiatan offline dan online melalui www.inacraft.co.id akan menampilkan produk-produk kerajinan unggulan dalam negeri melalui platform baru yang dinamis, atraktif, dan inovatif. Catat tanggalnya 23-27 Maret jam 10 pagi hingga 9 malam. Acara ini gratis. Kamu tinggal registrasi aja melalui loket.com. Info lebih lanjut, follow akun Instagram @weareinacraft. Inacraft dipersembahkan oleh ASEPI bekerja sama dengan Media Tama Bina Kreasi dan disponsori oleh Bank Negara Indonesia dan didukung oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di
Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih, Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah di edisi kali ini bersama dengan Bapak Profesor Dr. Nurul Huda, Pengurus Pusat MES dan Guru Besar Universitas YRC. Juga hadir Mas Rizky Oktopriansyah SE, Ketua Bidang Korps Alumni FOSE dan Direktur BSM Umat. Fokus bahasan kita masih generasi muda sadar zakat dan juga wakaf. Nah, ini mungkin bukan hanya PR dari beberapa organisasi maupun juga stakeholder saja dan juga MES pusat dan juga daerah, tapi ini sepakat untuk menjadi PR bersama. Tetapi mungkin peran-peran kepemudaan seperti Kapolse dalam hal ini itu punya kontribusi yang begitu vokal. Nah, mungkin saya mau ke Mas Rizky dulu. Mas Rizky, mohon izin Mas, sebagai organisasi kepemudaan, apa saja mungkin bentuk-bentuk atau inisiatif yang dilakukan sama Kapolse dalam melakukan hal ini agar generasi muda itu bisa betul-betul sadar zakat dan juga wakaf, Mas? Silakan Mas Rizky. Ya, Mas Daril. Kapolse ini memang sudah berjalan dan sudah melakukan aksi-aksinya itu sejak tahun 2004. Jadi Kapolse ini memulai dari gerakan-gerakan di kampus gitu untuk membumikan ekonomi Islam dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan edukasi kepada mahasiswa. Nah, Kapolse ini alumni-alumni nih, jadi alumni-alumni mahasiswa gitu ya, ex-mahasiswa lah gitu ya. Nah, dalam perjalanannya teman-teman ini juga sudah melakukan banyak hal gitu, termasuk bagaimana mendampingi regulator gitu ya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat penyesuaian regulasi dan segala macam. Karena kita juga ada orang-orang yang di beberapa bidang gitu dan profesi. Dan inisiasi di kepengurusan kita tahun ini itu kita menyebutnya ada 3E. Jadi pertama eksekusi kelembagaan. Jadi tata kelola lembaga ini kita juga perhatikan agar trust dari masyarakat juga semakin kuat. Jadi kita mengedukasi teman-teman ini di masyarakat dan mitra-mitra lembaga kita untuk terus tumbuh secara profesional agar masyarakat juga merasa trust dengan keberadaan lembaga-lembaga yang ada. Kedua, eksekusi literasi. Yang namanya eksekusi literasi ini menjadi sebuah keharusan gitu ya. Karena kita melihat kayak perbankan syariah saja gitu ya sudah hampir 30 tahunan itu juga masih harus terus literasinya dikuatkan. Nah, yang ketiga adalah eksekusi kompetensi. Ini terkait dengan SDM. Bagaimana standarisasi pemahaman dan juga pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi. Sekarang sudah mulai dilakukan sertifikasi untuk para pengelola zakat dan wakaf gitu untuk juga menguatkan kelembagaannya juga dan juga kepercayaan masyarakat. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti dengan 3E ini sendiri diharapkan mampu mendukung kontribusi kepedulian dari generasi muda untuk bisa zakat dan juga wakaf ya Mas Rizky ya? Ya. Oke, baik. Saya mau ke Prof. Huda. Prof. Huda, mungkin kita bicara masalah hal yang lebih teknis ya Prof ya, tentang strategi. Karena yakin dari sekian banyak pemikiran yang sudah dikonsepkan dalam strategi ini bisa berguna bagi para generasi muda, mereka bisa berperan yang tentunya peran itu bisa dikatakan aktif, khususnya dalam mendorong sektor zakat dan juga wakaf. Nah, boleh Prof dijabarkan strategi apa yang mungkin bisa dilakukan Prof agar pemaksimalan itu bisa betul-betul menjadi sebuah aksi nyata dalam zakat dan juga wakaf di Indonesia? Ya, yang pertama tentu sasaran kita udah jelas ya. Jadi katakanlah milenial ataupun anak muda. Betul. Tinggal kita cermati apa sih yang mereka butuhkan di sana. Nah, berarti mereka hidup dengan cara digital. Makanya dunia wakaf, dunia zakat kita buka semua ya, khususnya di wakaf karena saya memang banyak bergerak di bidang wakafnya. Nah, itu kita udah masuk ke dalam terminologi tersebut.
Ya, kita ada namanya wakaf saham by digital. Milenial bisa langsung ya melakukan itu. Yang kedua juga pokoknya udah terlalu sangat mudah. Berwakaf itu udah pegang jet kita, langsung kita mau berwakaf di mana? Oh, ada di BWI punya berkah wakaf, dia klik berkah wakaf akan keluar mau tujuan kemana wakafnya udah ada. Artinya apa? Kita jemput bolanya dengan cara apa sih yang mereka inginkan? Mereka inginkan secara digital, kita lakukan secara digital. Poin yang pertama. Poin yang kedua tadi yang disampaikan Mas Rizky tadi, kita benahi sekarang nih Mas Daril ya, terkait dengan pengelola, baik dari sisi amil maupun dari sisi nazir dalam konteks wakafnya. Di nazir ini sekarang nih saya harus round ya ke daerah-daerah nih. Saya diamanahkan sebagai ketua LSP Badan Wakaf Indonesia. Ini kita terus melakukan sertifikasi kepada nazir. Apa tujuannya? Kalau enggak Anda enggak akan dipercaya nanti oleh anak-anak muda. Kalau cara pengelolaan Anda masih seperti ini, tradisional kita sebut, maka rubah mindsetnya. Beralih ke yang dimensinya adalah sifatnya adalah modern. Jadi artinya apa? Maka muncullah berbagai macam dimensi-dimensi berupa produk-produk wakaf yang sebenarnya sasarannya adalah tadi para anak-anak muda. Ya kita ada yang namanya wakaf hak kekayaan intelektual, ya ada wakaf uang ataupun wakaf melalui uang yang secara esensialnya ini akan sangat mudah bagi anak-anak muda untuk melakukan itu. Karena kita dengan dasar data makro tadi, orang dermawan banyak loh di kita loh. Berarti apa nih kita harus jemput mereka nih. Dia minta apa kita kasih, kalau bahasa saya sederhana gitu. Kita kasih apa yang dia minta. Itu adalah bagian daripada strategi. Dan tentu yang ketiga nggak boleh kita abaikan juga. Terus kita melakukan yang namanya literasi. Ya, jadi literasi wakaf kita by segmen. Ya, by segmen artinya apa? Oh, kita lari yang namanya wakaf goes to kampus untuk wakaf misalnya. Lari ke kampus semuanya. Oh, nanti di kampus itu kita adakan apa? Duta wakaf, kampus duta wakafnya. Mereka yang akan bertanggung jawab para duta itu untuk menyebarkan informasi terkait dengan wakaf. Segmen yang pertama. Segmen yang kedua apa? Masyarakat umum kita tetap buka. Masyarakat masjid kita tetap buka. Jadi artinya nggak ada pilihan by segmen itu yang tadi saya katakan. Sistemnya kita jemput. Apa yang dia minta kita kasih. Jangan ditanya lagi gitu apa yang dia dibutuhkan. Jadi apa yang dia minta kita kasih gitu konsepnya. Ini jangan berdiam diri, kita nggak bisa wakaf, zakat nggak bisa berdiam diri di sana. Ini yang saya kira strategi yang saat ini akan terus dan sedang dikembangkan ya, baik untuk zakat ataupun untuk wakaf secara keseluruhan. Kurang lebih begitu Mas Daril. Baik, Prof. Ini ada satu pertanyaan yang masuk, Prof. Sebentar dari Pak Hilman. Kalau Pak Hilman begini katanya, menarik melibatkan generasi muda yang memang perlu sadar untuk wakaf dan juga zakat. Tetapi biasanya mereka perlu tahu dulu apa manfaatnya secara duniawi dan apa manfaatnya secara akhirat yang akan didapatkan. Karena banyak sekali generasi-generasi muda sekarang yang lebih tergiur dengan hal-hal yang instan, Prof. Nah, bagaimana memberikan satu penjelasan kepada anak muda yang masuk mungkin generasi sejak dini seperti generasi Z dan juga generasi yang akan datang. Apa cara yang pas untuk bisa memberikan edukasi tersebut, Prof? Sehingga saya percaya sedini mungkin pembelajaran diberikan, maka hasilnya akan lebih maksimal. Gimana, Prof? Ya, baik. Ini memang tentu nanti kita pendekatannya akan berbeda di setiap segmen. Kalau anak-anak muda saya harus katakan begini, yang namanya wakaf misalnya, itu adalah kita membeli akhirat kita dengan harga dunia. Wah, gak berat nih bahasanya nih, membeli akhirat dengan harga dunia gitu kan. Artinya apa di sana? Kalau Mas Daril ataupun anak muda sekarang berwakaf, maka akan ada dampaknya sampai kita ke akhirat. Ya, putus amal ibadah anak Adam kecuali 3 yang akan menyelamatkannya. Salah satu yang akan menyelamatkan kita adalah wakaf. Berarti itu harus dipahami. Wakaf ini sifatnya adalah abadi. Berarti apa? Akan memberikan dampak yang selamanya. Ini yang dikatakan dengan konsep anak muda. Yang kedua, ya kita kembangkan konsep begini. Buat mereka yang menikah, ya harus ada kesepakatan. Dimulai pernikahan itu dengan berwakaf. Menandakan apa? Kekekalan cinta yang abadi yang mereka berdua akan bangun. Ya, artinya apa? Kita berdua, kita sudah melakukan wakaf. Inilah tanda cinta kita yang abadi. Itu yang tadi saya katakan, anak-anak muda harus memahaminya dalam konteks yang seperti itu. Dia harus clear memaknai yang namanya wakaf. Ya makanya tadi saya katakan, kita keluarkan saat ini dampaknya
Ya kalau bahasa ekonomi kita sebut dengan future consumption ini Mas Daryl. Oke. Ya kita korbankan konsumsi kita nih. Tadinya saya mau beli konsumsi dunia Mas Daryl. Ya saya harus korbankan. Ya, jadi yang present consumption saya korbankan untuk saya dapatkan future consumption saya. Future consumption-nya yang mana? Yang tentu sifatnya adalah ukhrawi, tidak lagi pada dimensi yang sifatnya adalah duniawi. Demikian Mas Daryl. Oke, mungkin kita perlu mendengarkan statement dari Mas Rizky nih, mewakili generasi muda. Gimana Mas Rizky? Kamu menambahkan komentar apa? Ya, ini menarik memang kalau bicara tentang segmen pemuda ya. Namanya zakat dan wakaf itu tidak terputus dari dimensi spiritual gitu ya, atau dimensi keagamaan. Memang sangat penting bagi kita juga untuk bisa menguatkan sisi-sisi fundamen ini gitu secara spiritual. Dan ini tidak seperti investasi gitu yang itu nanti orang mendapatkan gitu kan. Tapi ini mengeluarkan. Ini kan berbeda dimensi. Yang satu mendapatkan, yang satu mengeluarkan. Kalau di zaman kita saat ini, memang orang senangnya bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya, bukan mengeluarkan sebanyak-banyaknya. Nah ini hanya bisa, menurut saya ya, bagaimana kita bisa menanamkan sedini mungkin nilai-nilai yang bersifat tadi, yang Prof. sudah sampaikan. Nilai-nilai spiritual yang kuat, gitu. Kemudian itu terus dipupuk, sehingga mereka juga merasakan bahwa kehidupan ini tidak hanya dimensi personal, tapi ada dimensi kebersamaan atau membantu sesama dan segala macam. Nah itu hanya bisa dikuatkan dengan spiritual yang baik, gitu ya. Jadi memang literasi terhadap nilai-nilai keagamaan itu penting juga. Baik. Kita perlu break dulu, Mas Rizky dan juga Prof. Huda. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Smart Listeners, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Anda suka posting foto-foto? Kalau gitu sama dong dengan Radio Smart FM. Kami juga senang memposting foto-foto berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Radio Smart FM, baik yang di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Dan ada beragam kuis yang kami gelar di sana. Yuk, follow Instagram Radio Smart FM 959. Pastikan ya, follow Instagram @radiosmartfm 959. Smart FM, Business and Inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda, tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak
info terkini G20 di Smart FM. Setiap Rabu, jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore. Di Smart FM, Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover together, recover stronger. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Syariah di edisi Senin hari ini bersama dengan Profesor Dr. Nurul Huda, Pengurus MES dan Guru Besar Universitas Yarsi. Juga hadir Mas Rizky Okto Priyansyah SE selaku Ketua Bidang Korps Alumni FOSE dan Direktur BSM Umat. Bahasan kita masih generasi muda sadar zakat dan juga wakaf. Nah, kalau mungkin dicermati apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rizky dan juga Prof. Huda di awal, ada banyak hal yang menjadi satu pembahasan yang berhubungan dengan kemampuan, kemudian juga bentuk literasi dan juga edukasi. Tetapi sayang sekali kita belum menyinggung sedikit ya Prof, tentang apa dan bagaimana yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kendalanya. Nah, ini saya minta pendapat sedikit dari Mas Rizky Okto, nanti Profesor Huda boleh menambahkan. Apa sih Mas Rizky yang masih menjadi kendala dalam mendorong kesadaran zakat dan juga wakaf di kalangan pemuda? Apakah mungkin lebih banyak halangannya ketimbang peluangnya atau bagaimana? Silakan Mas Rizky. Mikrofonnya Mas Rizky. Ya. Baik Mas Daryl. Dalam kondisi apapun kita tetap harus optimis. Walaupun memang kita melihat situasinya memang masih berat, tapi tetap kita meyakini bahwa gerakan zakat dan wakaf ini adalah instrumen masa depan yang akan digunakan di kegiatan-kegiatan ekonomi kita. Nah, jadi kalau ditanya kendalanya, ya memang kalau saya melihat ada 3 besaran. Pertama dari sisi regulasi. Jadi regulasi ini mungkin juga bagian dari hal yang terpenting bagaimana di lini-lini pendidikan dini itu baiknya sudah bisa dimasuki tentang keilmuan tentang zakat dan wakaf. Bahkan misalnya kalau bisa di kampus itu sudah mulai diperkenalkan atau di SMA, SMP dan SD itu sudah mulai bisa dikenali ya tentang instrumen zakat dan wakaf ini. Memang tidak harus bicara tentang zakat secara letterlek, bisa jadi bagaimana berbagi itu lebih menyenangkan dan segala macam. Itu regulasinya. Yang kedua juga komunikasi. Nah, komunikasi ini memang kita akui masih banyak lembaga-lembaga yang masih menggunakan cara-cara komunikasi konvensional gitu ya. Karena tadi segmen-segmen kita ke depan itulah banyak pemuda. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan, mempackaging ini semua agar pemuda-pemuda tertarik. Ada beberapa lembaga yang sebenarnya sudah membuat berbagi itu lebih enjoy, lebih menyenangkan gitu ya. Berbagi itu dengan lebih indah gitu, dan itu kemasan-kemasan yang di set up, misalnya jalan-jalan tapi sambil berbagi atau wisata sambil berbagi. Nah, itu sudah mulai ada kemasan-kemasan yang dilakukan seperti itu. Tapi ini masih menjadi kendala juga di beberapa gerakan zakat dan wakaf, karena tadi masih mindset yang konvensional gitu. Nah, yang ketiga bicara tentang teknologi. Ya, teknologi ini kan bagian dari kemudahan. Nah, kemudahan ini kalau orang-orang dulu mungkin bicara masukin ke canceling itu sudah nyaman buat mereka gitu. Atau mereka ketika berdonasi langsung kepada penerima manfaat itu sudah nyaman. Tapi anak-anak sekarang itu mereka tidak mau terlihat siapa yang menyumbang gitu ya. Mereka lebih senang pada saat mereka bangun tidur mereka sudah bisa berdonasi. Bahkan misalnya ketika subuh gitu ya, mereka daripada saya bawa-bawa uang, belum tentu ada uang juga di dompet gitu kan. Nah, mereka bisa langsung donasi melalui teknologi. Nah, ini juga kendala juga di kita, masih banyak lembaga yang secara teknologi itu harus ditingkatkan. Karena memang teknologi ini kan tidak murah ya, Mas Daryl ya. Ya, betul. Nah, jadi 3 besar itu yang menurut saya bicara tentang regulasi dan komunikasi dan teknologi. Itu yang masih menjadi kendala untuk kita bisa menggrab di kalangan muda.
Oke, berarti Mas Rizky kita sekarang minta komentarnya Prof Nurul ya sebagai yang senior nih, bagaimana secara helikopter view melihat ini sebagai sebuah tantangan. Tantangan apa kira-kira Prof Huda yang bisa menjadi satu bekal agar ini menjadi sebuah pembelajaran, Prof Huda? Apa yang mau disampaikan? Ya, saya ya sebenarnya masih muda nih Mas Daryl ya. Nah, jadi saya nggak mau kalah juga sama Mas Rizky. Saya bagian yang tetap optimis lah ya. Yang pertama kita harus optimis. Jadi terkait dengan masalah zakat dan wakaf. Terkait dengan masalah kendala, ini khususnya terminologi wakaf ya. Kenapa saya kok tekankan ke terminologi wakaf? Karena dia sekali lagi dia sifatnya adalah sukarela. Zakat itu kita tinggal untuk mengatakan Allah sudah tetapkan ya. Kita harus membayar zakat. Di wakaf kita harus punya ekstra dakwah di sana. Ya, untuk mengatakan bahwasanya ini sesuatunya memang sunnah ya, kita sebut sedekah nafilah. Tapi sedekah nafilah ini memberikan dampak yang sangat luar biasa. Nah, ini yang harus kita geser. Jadi yang kita hadapi tantangan sekarang ini tadi dari sisi pengelolaannya nazir itu masih berpandangan dengan konsep 3M namanya Mas Daryl. Ini yang sering kita dengar. Makam, ya, kemudian namanya musola, ada madrasah. Jadi kayaknya udah di stigma seperti itu wakaf. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita merubah mindset itu. Dua yang harus kita rubah secara umum. Yang pertama tadi, wakaf itu tidak hanya itu. Produk wakaf sudah mulai berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang kita rubah mindsetnya? Berwakaf itu nggak harus punya dulu hartanya banyak. Ya berwakaf sekarang ini silakan. Ya 20.000 mau berwakaf. Ada kita. Ya medianya pun kita siapkan ya, untuk mereka yang ingin berwakaf. Artinya apa? Kita mau mengatakan berwakaf itu sekarang itu mudah. Ya, jadi jangan menganggap berwakaf itu sesuatu yang sifatnya adalah apa? Khusus ya untuk orang tertentu, tidak. Semua bisa berwakaf. Frame-frame inilah yang kemudian kita coba untuk melakukan perubahannya. Ya, frame teknologi sudah pasti nggak ada pilihan. Makanya Badan Wakaf Indonesia, KNEKS, kita lagi siapkan yang namanya Big Data Wakaf ya, yang sifatnya terintegrasi. Nanti dari Kementerian Agama ada Siwak dan yang lain ada lagi, silahkan kita jadikan integrasi. Ini mimpi kita yang saat ini sedang kita lakukan secara bersama. Kurang lebih demikian Mas Daryl. Baik. Mungkin ini kita ambil satu konklusi karena hadir Mas Rizky dan juga Prof Huda. Apa yang mungkin perlu dilakukan oleh MES dalam hal ini pusat dan juga daerah dan para stakeholder, Prof Huda, mengingat ini kan tadi saya sempat mengatakan bukan lagi PR beberapa stakeholder besar saja, tapi di PR bersama. Tapi dengan hadirnya kekuatan MES pusat dan juga daerah dan juga para stakeholder, ini akan insya Allah dimudahkan gitu loh, bentuk edukasinya dan juga literasinya. So apa yang mesti dilakukan, Prof Huda? Nanti Mas Rizky boleh menambahkan, silakan. Iya, yang pertama tentu masyarakat ekonomi syariah punya jaringan yang sangat luas. Nah, ini kemarin baru saya diamanahkan untuk menjadi ketua pengelola untuk Elsa MES ya. Jadi belajar ekonomi syariah lewat yang namanya e-learning. Salah satu yang menjadi materi kita itu adalah dimensi zakat dan wakaf. Kita kerjasama dengan Kementerian Agama ya, ini untuk para pendakwah di Kementerian Agama di level KUA dan ke bawahnya. Di situ kita akan masuk dengan model sistem pendidikan yang berbasis e-learning tadi. Artinya apa? Ini adalah bagian dari bahwasanya MES juga ikut serta ya dalam mengembangkan yang namanya zakat dan wakaf itu sendiri. Nah, yang kedua tentu MES ya dengan jaringan yang dimiliki tadi juga memberikan kesempatan di luar yang Kementerian Agama tadi buat masyarakat kampus khususnya kita bisa bekerja sama tadi ya mengembangkan keilmuan zakat dan wakaf. Jadi sangat terbuka untuk hal yang semacam itu. Ini adalah bagian dari tata cara MES juga ikut berperan dalam melakukan literasi untuk zakat dan wakaf. Nah, artinya apa? Berarti bahwasanya zakat dan wakaf bukan hanya menjadi domain yang kita sebut tadi ya, apakah Basnas ataupun Badan Wakaf, bisa menjadi domain dari masyarakat ekonomi syariah sendiri. Saya kira begitu gambaran umumnya Mas Daryl. Terima kasih. Mas Rizky, silakan. Apa yang mau disampaikan? Baik, saya sama pendapat dengan Prof Huda. Memang MES ini memiliki pemangku jabatan yang
luar biasa kalau hari ini ya. Nah, jadi memang perlu dioptimalkan melalui jaringan-jaringan yang ada. Wabil khusus tadi saya melihat bahwa bagaimana juga kita mengintervensi gerakan pemuda bisa masuk ke ranah-ranah pendidikan gitu ya, sehingga nanti generasi muda sudah mulai terpapar dengan informasi-informasi tentang zakat wakaf. Dan juga yang kedua, regulasi yang lain, misalnya tadi di Kementerian Agama, misalnya ingin memberlakukan ketika mereka menikah itu berwakaf, itu sangat sangat bagus. Nah, yang ketiga, seperti yang dilakukan hari ini, sebenarnya MES juga sudah memberikan fasilitas untuk kita mengedukasi gitu ya melalui jaringan-jaringan kanal-kanal yang potensi anak mudanya besar gitu ya, seperti di Smart FM. Jadi menurut saya perlu dikembangkan memang nanti kanal-kanal lain untuk bisa kita memberikan edukasi-edukasi yang lebih dalam kepada para pemuda. Mungkin itu Mas Cherry. Baik, Mas Rizky, terima kasih banyak waktunya siang hari ini, dan juga Prof. Huda, terima kasih banyak informasi yang disampaikan dan juga edukasi dan literasinya lewat program Smart Syariah. Semoga ini menjadi satu bentuk kesadaran sendiri buat para generasi muda, termasuk kita juga di sini ya, yang ingin terus memberikan kontribusi yang sangat luar biasa karena SDM yang memang sangat kuat dan juga mayoritas Muslim yang begitu besar di Indonesia. Kenapa tidak kita menjadi sebuah negara dengan negara benchmark terbaik dalam kontribusi zakat dan juga wakaf yang ada di Indonesia. Sekali lagi Mas Rizky, terima kasih banyak. Prof. Huda, thank you. Ya, makasih Mas Daryl, Mas Rizky, sehat selalu semuanya. Prof. Huda, makasih ya. Sama-sama. Terima kasih Smart Listener sudah bergabung bersama kami. Kita ketemu lagi di perbincangan pada hari Senin minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.